Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari SMK Negeri 1 Gedangan, Malang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi di modul 1.1. Yang pertama adalah kita membedakan antara pengajaran dan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sebagaimana halnya yang masuk dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam koneksi antar materi ada pertanyaan sesuai dengan tugas, apa yang Anda percaya terhadap murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Untuk saya secara pribadi, sebelum saya mempelajari modul 1, ada beberapa hal yang menurut saya itu benar dan ternyata itu berbeda. Yang pertama adalah tugas guru hanya bertugas untuk transfer materi saja. Kita tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang lain. Yang kedua adalah hanya melihat hasil evaluasi dalam melihat pertumbuh kembangnya peserta didik. Yang ketiga adalah metode mengajar berpusat kepada guru. Kita terlalu percaya diri bahwa kita adalah satu-satunya sumber belajar peserta didik. Tidak peduli terhadap sejauh mana pemahaman murid yang sudah dicapai. Kemudian keberhasilan peserta didik kita hanya berpacu pada nilai KKM yang sudah dicapai oleh peserta didik tersebut. Tetapi setelah mempelajari modul 1, ada beberapa pemikiran yang sudah berbeda. Di antaranya adalah ketika kita mengajar pada murid, itu ada beberapa hal yang semestinya dicapai. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Jadi tidak hanya sebatas yang awal itu transfer materi saja, tetapi ada beberapa aspek yang butuh dikuasai oleh peserta didik selama kita melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga setelah kita mempelajari, maka kita tidak hanya berpusat pada guru saja, tetapi peserta didik juga diberi kesempatan untuk berekspresi, kemudian menyampaikan pendapat, kemudian dia juga berkreasi dengan media-media praktek atau sarana pembelajaran yang sudah kita sediakan. Dan tidak lupa yaitu guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, karena sifatnya adalah student center, di mana yang pertamanya guru itu hanya sebagai pusat pembelajaran, akan tetapi sekarang tidak hanya guru, tetapi mungkin ada media-media lain, contohnya internet, Google Drive, Cloud, dan lain sebagainya. Kita memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik kita untuk berekspresi atau menyalurkan bakat dan minat mereka sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Karena kewajiban guru adalah menuntun dalam proses pembelajaran. Tak kalah lupa, ketika kita sudah mengajar gitu ya, ada beberapa sifat yang harus kita miliki. Yang pertama adalah sabar dan ikhlas. Tentunya berbagai karakter siswa itu juga berbeda-beda, sehingga kita perlu memahami karakter murid. Kemudian setiap karakter tersebut kita harus hargai, karena mereka berasal dari tempat-tempat yang berbeda, tentunya dengan biografi yang berbeda-beda juga. Setelah mempelajari hal-hal tersebut, maka ada beberapa bagian yang butuh kita rencanakan atau kami rencanakan yang akan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tidak hanya berbasis teks seperti pembelajaran masa lampau, tetapi kita bisa menggunakan smartphone, chat-chat, dan lain sebagainya. Kemudian menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, mereka lebih aktif dalam belajar.
Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 di mana sumber pembelajaran tidak hanya pada guru tetapi bisa berasal dari internet salah satu contohnya. Kalau yang sebelumnya hanya berasal dari buku yang ada di perpustakaan. Yang tak kalah pentingnya yang paling akhir adalah kita ingin menciptakan peserta didik yang mempunyai pemikiran kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Di mana pembelajaran itu tidak hanya berpusat pada sekolah, tetapi juga ada orang tua, juga pada lingkungan. Sekian, terima kasih. Itu adalah paparan koneksi antar materi modul 1.1 pada program calon guru penggerak tahun 2024 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.